Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Exorcist 1973. Film ini adalah salah satu film terseram dalam sejarah. Nah, kenapa begitu? Padahal kan kalau kita tonton filmnya biasa saja dan setannya pun tidak terlalu seram. Menurut gue, karena di zaman film ini tayang tepatnya di tahun 1973, film ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap penontonnya. Bahkan sampai ada penonton yang muntah dan pingsan karena saking seramnya film ini. Jadi, di zaman itu kualitas film ini sudah sangat bagus dan sampai sekarang masih diakui sebagai salah satu film terseram dalam sejarah. Ini film sangat rekomen untuk ditonton saat masa pandemi ini guys. Tapi, di film ini banyak adegan yang agak menjijikan seperti muntah, dan pemeran utamanya juga menggunakan kata-kata kasar demi memperdalam perannya sebagai orang kerasukan. Film ini diangkat dari sebuah novel karangan William Peter Blatty dengan judul yang sama. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, yuk kita masuk saja ke alur ceritanya guys. Cerita berawal di mana terdapat seorang pastor bernama Pastor Lancaster Marine sedang melakukan penggalian artefak kuno di daerah Nineveh. Lancaster Marine adalah seorang pastor berusia 70 tahunan, namun ia sudah pensiun dan memilih menjadi penulis buku. Dalam penggalian tersebut, ia berhasil menemukan patung kuno dari iblis Pazuzu. Iblis Pazuzu adalah salah satu iblis dalam mitologi Babilonia yang sangat menyeramkan. Iblis ini memiliki tubuh layaknya pria, memiliki kepala singa, dua pasang sayap elang, dan ekor kalajengking. Dahulu, Pastor Marine pernah mengalahkan iblis Pazuzu yang merasuki seorang perempuan. Kejadian itu diceritakan dalam prequel film ini dengan judul The Exorcist The Beginning. Dan setelah kalah dari Pastor Marine, iblis ini pun berencana untuk balas dendam kepada Pastor Marine. Pastor Marine pun merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Di lain tempat, tepatnya di kota Georgetown, terdapat seorang artis terkenal bernama Chris McNeil. Ia adalah seorang janda dengan satu anak. Chris McNeil memiliki seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang bernama Regan McNeil. Regan ini sering ditinggal kerja oleh ibunya karena Chris adalah artis yang terkenal dan super sibuk. Namun, Regan tak sendirian di rumah karena ia ditemani oleh pengasuhnya dan kedua pembantu ibunya. Awalnya, kehidupan mereka sangatlah bahagia. Keesokan harinya, karena Chris sedang libur, ia pun menemani Regan bermain di ruang bawah tanah rumahnya. Saat sedang bermain, Chris menemukan papan Ouija dan bertanya pada Regan. Regan pun mengakui bahwa papan Ouija itu adalah miliknya. Dia menemukan papan itu di dalam lemari bawah tanah rumahnya. Regan pun berkata bahwa ia sering memainkan papan itu. Regan bercerita bahwa ia sering bermain dengan papan Ouija bersama dengan Kapten Howdy. Di sini, gue berspekulasi bahwa Kapten Howdy adalah iblis Pazuzu yang sedang menyamar. Iblis itu mengganggu Regan karena Regan mudah ditipu dan Regan ini tidak memiliki kepercayaan alias ateis. Hal tersebut memudahkan iblis Pazuzu untuk masuk ke dalam tubuh Regan. Walaupun Regan terlihat bahagia, sebenarnya di dalam hatinya ia merasa kesepian. Di usianya yang masih muda, Regan sudah harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya harus bercerai. Maka dari itu, ia sering berbicara dengan Kapten Howdy agar ia tidak merasa kesepian. Namun di sisi lain, Kapten Howdy memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Regan percaya padanya, supaya iblis itu bisa menguasai jiwa Regan. Di suatu malam, saat Chris sedang tertidur, ia terbangun karena tiba-tiba terdengar suara telepon dari seseorang. Setelah ia selesai menerima telepon itu, ia melihat Regan tertidur di kasurnya. Chris pun mulai bertanya pada Regan kenapa Regan tidur di sini. Regan pun menjawab bahwa kasurnya terus bergoyang sehingga membuatnya tidak bisa tidur. Chris pun mulai berpikir, mungkin si Regan ini hanya berhalusinasi saja. Keesokan harinya, Chris membawa Regan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Nah, di sini tubuh Regan perlahan-lahan mulai diambil oleh iblis Pazuzu. Si Regan mulai bertindak aneh seperti bersenandung, bengong, dan berkata kasar selama pemeriksaan. Dokter pun memberitahu Chris bahwa Regan mengalami gangguan saraf yang biasa dialami oleh anak remaja. Dokter juga berkata bahwa Regan mungkin saja stres. Namun Chris tidak percaya dengan perkataan dari dokter itu. Setelah itu, mereka bergegas pulang ke rumah. Pada malam harinya, Chris mengadakan pesta di rumahnya. Saat Chris dan teman-temannya sedang bernyanyi bersama,
Regan tiba-tiba datang menghampiri mereka, lalu dia berkata kasar dan kencing sembarangan. Teman-teman Chris pun kaget dengan kelakuan aneh dari Regan. Chris pun malu dan meminta maaf pada teman-temannya. Setelah itu, Chris segera memandikan Regan dan menidurkannya di kasur. Regan pun bertanya ada apa dengan dirinya. Kemudian, Chris menjawab bahwa Regan hanya mengalami gangguan saraf saja. Saat Chris keluar dari kamar Regan, Regan kemudian berteriak sangat kencang. Mendengar teriakan dari Regan, Chris pun segera pergi ke kamar Regan. Saat ia sampai di kamar Regan, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kasur Regan bergoyang dengan sangat keras. Keesokan harinya, Chris membawa Regan ke rumah sakit lagi. Saat diperiksa, Regan terus memberontak. Bahkan, ia sampai meludahi dokter dan berkata kasar. Dan hasil pemeriksaan pun menunjukkan gejala gangguan saraf pada otak Regan. Dokter kemudian melakukan sebuah prosedur untuk mengecek otak Regan. Regan sangat kesakitan saat prosedur tersebut berjalan. Setelah itu, dokter pun melihat hasil pemeriksaan dan tidak menemukan ada kelainan pada otak Regan. Setelah itu, akhirnya Regan diperbolehkan pulang untuk beristirahat. Namun, keadaan Regan semakin hari semakin parah. Chris mencoba untuk menghubungi Dr. Klein untuk datang ke rumahnya untuk mengecek kondisi Regan. Mendengar telepon darurat dari Chris membuat Dr. Klein bergegas untuk pergi ke rumah Chris. Dr. Klein sangat terkejut karena melihat Regan yang sedang mengalami kejang-kejang yang tidak biasa. Regan pun berteriak sangat kencang dan berkata-kata kasar. Kemudian Dr. Klein segera menyuntik Regan dengan obat penenang. Setelah itu, dokter menyarankan agar melakukan tes medis lagi karena keadaan Regan yang sangat mengkhawatirkan. Chris pun marah karena para dokter masih menyangka bahwa Regan mengalami kelainan saraf. Chris bercerita bahwa Regan telah mengalami perubahan kepribadian dan bukan seperti Regan yang biasanya. Karena keadaan sangat terpaksa, akhirnya Regan pun lagi-lagi melakukan tes medis lagi. Setelah dicek, hasilnya otak Regan masih bekerja dengan normal. Setelah itu, Chris pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia pun mengecek keadaan Regan dan melihat jendela kamarnya terbuka, sehingga membuat seluruh udara di kamar Regan menjadi dingin. Ia pun bingung kenapa Regan ditinggal sendiri oleh pengasuhnya, yaitu Sharon. Saat Sharon pulang, ia menjelaskan kalau dirinya pergi sebentar dan meminta Burke Dennings untuk menjaga Regan. Namun setelah kembali, mereka mengetahui bahwa Burke Dennings telah tewas karena jatuh dari tangga dekat rumah Chris. Mereka pun sangat bersedih mendengar kabar itu. Namun, tiba-tiba saja Regan keluar dari kamar dan berjalan kayang dengan mulut penuh darah. Keesokan harinya, Chris membawa seorang psikiater ke rumahnya untuk memeriksa Regan. Regan pun dihipnotis dan ditanya-tanya mengenai Kapten Hoodie. Regan pun mulai bertingkah agresif dan menyerang psikiater tersebut. Di tempat lain, seorang detektif bernama Detektif William Kanderman sedang menyelidiki kasus kematian Burke Dennings. Ia pun menemui seorang pastor sekaligus psikiater bernama Pastor Demin untuk membantunya menyelidiki kematian Burke Dennings. Ia merasa kematian Burke Dennings itu tidak wajar karena saat ia terjatuh dari tangga, kepalanya terpelintir 180 derajat dan hal itu sangatlah tidak wajar. Ia pun berspekulasi bahwa ada seseorang yang membunuh Burke Dennings sebelum ia jatuh dari tangga. Kembali lagi ke Regan. Regan akhirnya dikarantina dan diawasi oleh banyak dokter. Kondisi Regan saat itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Dia terus memberontak dan emosinya tidak stabil. Dr. Klein dan dokter lainnya pun putus asa untuk membantu Regan. Mereka berpikir Regan mungkin saja dirasuki oleh sesuatu. Dr. Klein kemudian menyarankan Chris untuk melakukan ritual exorcism atau pengusiran setan. Mengingat Regan dan Chris ini tidak memiliki kepercayaan, sehingga mereka lebih mudah terkena bujuk rayuan setan. Di sisi lain, Detektif William memulai penyelidikannya. Ia memeriksa tangga tempat Burke Dennings terjatuh dan ia menemukan fakta baru di mana sebelum Burke Dennings jatuh dari tangga, ia berada di dalam kamar Regan. Detektif William kemudian pergi ke rumah Chris dan menanyakan hal tersebut padanya. Namun, Detektif William masih ragu-ragu dengan pendapatnya tersebut. Setelah Detektif William pergi, terdengar suara gaduh dari kamar Regan. Chris pun segera mengeceknya dan melihat barang-barang di kamar Regan berterbangan dengan sendirinya. Dan di sini adegannya agak menjijikan. Ya jadi, gue tidak menceritakan lebih detail. Intinya, tubuh si Regan ini sudah dikuasai oleh iblis Pazuzu dan iblis ini melukai tubuh Regan. Bahkan, Regan sampai bisa memutar kepalanya 180 derajat.
Chris yang mengetahui perilaku Regan yang makin menjadi-jadi, kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Pastor Demin dan meminta tolong agar Pastor Demin mau melakukan ritual pengusiran setan. Awalnya Pastor Demin menolaknya, namun setelah mendengar keluh kesah dari Chris, ia kemudian menerima tawaran ritual pengusiran itu. Namun sebelum itu, Pastor Demin harus mengumpulkan bukti-bukti agar gereja menyetujui pelaksanaan ritual eksorsisme tersebut. Malamnya, Pastor Demin pergi ke rumah Chris untuk melihat keadaan Regan. Wajah Regan penuh luka dan kaki tangannya diikat agar ia tidak melukai diri sendiri. Pastor Demin pun berbincang-bincang dengan iblis yang telah merasuki Regan. Regan pun kemudian berbicara mengenai ibu Pastor Demin yang baru-baru ini meninggal. Pastor Demin pun kaget karena ia belum pernah bertemu dengan Regan. Namun, Regan tahu bahwa Pastor Demin baru saja kehilangan ibunya. Sebelum Pastor Demin pulang, Chris memberitahu Pastor Demin bahwa Regan yang telah membunuh Burt Dennings. Singkat cerita, setelah Pastor Demin mendapatkan banyak bukti, gereja pun mengizinkan proses eksorsisme. Gereja pun mengirim Pastor Merrin untuk membantu Pastor Demin dalam ritual eksorsisme. Nah, sebelumnya, Pastor Merrin ini sudah pernah melakukan ritual eksorsisme dan mengalahkan iblis Pazuzu. Jadi, dia sudah berpengalaman untuk mengusir iblis. Singkat cerita, Pastor Merrin dan Pastor Demin memulai ritual eksorsisme tersebut. Mereka terus mengucapkan doa-doa dan menyiram tubuh Regan dengan air suci. Regan pun terus meronta-ronta. Di sini Pastor Demin dan Pastor Merrin mengerahkan banyak tenaga untuk mengalahkan iblis ini. Iblis ini terus menyerang Pastor Demin dan Pastor Merrin. Namun, mereka berdua tak berhenti mengucapkan doa-doa. Iblis itu terus meracuni pikiran Pastor Demin untuk membuat imannya runtuh. Karena kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, Pastor Merrin memutuskan untuk melanjutkan ritual itu sendirian karena ia takut terjadi sesuatu pada Pastor Demin. Pastor Demin kemudian beristirahat, namun ia heran mengapa di kamar Regan tidak terdengar suara apapun. Ia pun kemudian mengecek ke kamar Regan dan melihat Pastor Merrin telah meninggal akibat serangan jantung. Karena kesal, Pastor Demin pun mengajar tubuh Regan dan meminta iblis itu merasuki tubuhnya saja agar Regan kembali sembuh. Iblis itu kemudian masuk ke tubuh Pastor Demin, namun Pastor Demin masih bisa mengendalikan dirinya. Kemudian, Pastor Demin melompat keluar jendela dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Regan. Pastor Demin pun meninggal dengan sangat tragis. Setelah itu, Regan pun kembali sehat berkat pengorbanan Pastor Demin. Chris dan Regan kemudian pindah ke Eropa dan melanjutkan hidup mereka di sana. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Exorcist 1973. Menurut gua, film ini masih layak ditonton. Buat kalian yang tidak suka dengan jumpscare, film ini sangat-sangat cocok untuk kalian yang tidak suka jumpscare. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.